kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, pertemuan kita yang ketujuh, mata pelajaran matematika peminatan. Judulnya aplikasi turunan fungsi trigonometri. Eh, di bab ketiga ini bab ketiga. Namun hari ini kita fokus ke bagian kemiringan atau gradian garis singgung dan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Yang perlu kalian perhatikan seperti ini. Kemiringan atau gradian garis singgung dari suatu kurva fungsi trigonometri erat kaitannya dengan turunan ini. F aksen X1 ini adalah turunan. Turunan itu adalah turunan dari suatu fungsi, itulah adalah gradiennya. Camkan aja bahwa gradien itu adalah turunan. Contoh soal, hitunglah nilai kemiringan atau gradien garis singgung pada masing-masing kurva berikut ini. Nah, kita disuruh menentukan gradiennya fx sama dengan sin x dengan absis x sama dengan pi per 6. Jadi kalau kita disuruh menentukan gradien ya turunkan aja ini, berarti turunannya adalah cos x. Cos x dengan absis pi per 6. Masukkan aja berarti cos pi per 6. Pi per 6 itu adalah 30. Cos 30 berapa cos 30? Cos 30 adalah setengah akar 3. Langsung aja berarti jawabannya adalah kemiringannya adalah setengah akar 3. Seperti itu. Begitupun ini turunan dari cos adalah negatif sin. Negatif sin 30 adalah setengah, negatif setengah. Kemudian ini tangan adalah turunannya adalah secant kuadrat x dengan secant X secant 30 adalah seper cos. Cos 30 adalah setengah akar 3. Oh ini pi per 4, sorry pi per 4. Nah, ini jawabannya. Lanjut, bahwa gradien itu adalah turunan. Kalau kita disuruh menentukan nilai gradien garis tangan kurva berikut ini. Fungsi f theta sama dengan kotangan theta dikurang 2 kosekan theta untuk tetanya itu adalah pi per 3. Pi per 3 itu adalah 60 derajat. Pi itu adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan pi per 3 180 derajat dibagi dengan 3. Jadi 60 derajat. Kita turunkan aja kotangan ini kita turunkan fungsi fx terhadap bukan fx, fungsi f theta terhadap tetanya. Kita turunkan terhadap theta. Kotangan itu adalah turunannya negatif kotangan negatif kosekan kuadrat dikurang dengan kosekan itu adalah turunannya adalah negatif kosek dikali dengan kotangan. Jalankan terus, nanti tinggal dimasukkan nilainya, dapatlah jawabannya adalah 0. Begitupun ini ya, T sekan T. Nah, T sekan T ini kita harus menggunakan rumus yang U kali V, U-nya adalah T, V-nya adalah sekan T. Pakai rumus itu aja. Jalankan, nanti tinggal dimasukkan, ketemu jawabannya adalah 1. Lanjut, saya percepat ya karena kalau banyak durasinya agak susah kalian mendownloadnya. Kemudian ini bisa juga kalian ini turunkan, berarti ini menggunakan U per V turunannya. Ketika sudah dapat turunannya, masukkan aja absisnya X sama dengan pi per 2. Ini ya, menggunakan U per V. Saya rasa ini sudah dipelajari kemarin, kalian ikuti aja langkah-langkah ini. Jika nanti ada yang kurang dipahami, boleh kita diskusikan di chat aja di komentar. Next, selanjutnya kita sudah belajar tadi kemiringan atau gradiennya. Gradiennya adalah turunan pertamanya. Sekarang kita berbicara bagaimana menentukan persamaan garis singgungnya dan persamaan garis normal. Garis singgung kurva artinya ada garis lurus yang menyinggung kurva. Kalau garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi kita berkaitan erat dengan gradien. Nah, persamaan garis lurus yang bergradien M ini rumusnya Y dikurang dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1.
Kemudian kita langsung ke contoh soal lah. Jika ada yang kurang, nanti kalian ketemu soal yang agak susah, nanti ngarah ke sini aja. Perhatikan rumus-rumus ini. Nah, ini contoh soalnya. Ini bukan trigonometri tapi aljabar biasa. Persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dari kurva ini. Artinya gini, kalian turunkan kurvanya, nanti diturunkan kurvanya, kalian dapat gradien. Gradiennya itu masukkan setengah. Nah, ini kan diturunkan 8x ditambah dengan 2. Ini ya. 8x tambah 2 dimasukkan nilai setengah, dapatlah M-nya 6. Tinggal masukkan ke rumus tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang dengan X1. Min 1 ini dari mana? Ke min 1, bukan min 1. 1 ini dari mana? Setengah ini disubstitusikan ke 4x. Artinya masukkan ke sini. Dapatlah Y-nya nanti 1. Kemudian min setengah ini setengah, tinggal masukkan, jalankan, dapatlah ini. Inilah yang dinamakan dengan persamaan garis singgungnya. Jadi enggak terlalu susah sih sebenarnya. Enggak terlalu susah, tapi diperhatikan kemudian garis normal itu adalah sama titik-titik, di titik itulah tadi, di titik setengah koma 1 dari mana min setengah. Kan kata saya tadi bahwa garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan dengan garis singgung. Artinya ketika tegak lurus berarti gradiennya adalah M1 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Masukkan aja. Ada nggak di sini dijelas? Enggak ya. Berarti M1-nya adalah 6 tadi dikali dengan M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2-nya berapa? Minus per 6. Udah, jalankan, masukkan ke rumus yang awal tadi. Dapatlah ini persamaan garis normal. Persamaan garis normal itu intinya adalah persamaan yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, seperti ini. Titik A dan B terletak pada kurva yang persamaannya ini. Titik P pada kurva sehingga garis singgung di P sejajar dengan AB. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, itu aja sih saya rasa. Saya ingin tekankan lagi bahwa gradien itu adalah turunan pertama dari sebuah kurva. Kemudian substitusikan aja absisnya, artinya X-nya berapa. Yang kedua, persamaan garis singgung. Itu persamaan garis singgung rumusnya adalah erat kaitannya dengan gradien, karena di rumus ada dia meminta gradiennya berapa. Y dikurang dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1. Kemudian garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi kita harus membutuhkan rumus M1 dikali dengan M2 itu sama dengan negatif 1. Kita butuh itu untuk mengarahkan gradien garis normalnya apa, karena dia tegak lurus. Itu aja sebagai pengantar. Semoga bisa memahami dari penjelasan saya. Jika kurang jelas, nanti chat aja di bagian komentar sehingga kita bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.